Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih. Wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih. Wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih. ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi hikmah kepada hamba yang Ia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kebenaran ini, hakikat ini tidak bisa dipahami atau tidak dapat diambil pelajaran kecuali bagi hamba-hamba ulul albab, yaitu hamba yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kita termasuk. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali. Mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan sedikit fikihnya, kemudian penjelasan dari hadis ya, yang ada dalam kitab ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis yang ke-113, yaitu tentang kelebihan Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, sehingga Sayyidina Umar punya cara untuk memperkenalkan beliau, untuk mengangkat nama beliau di kalangan para sahabat-sahabat yang senior itu kemarin. Ya, karena beliau ini punya kelebihan, ya istilahnya punya pemahaman yang sangat dalam, ya keistimewaan, dan barangkali ya, dan kita yakin gitu bahwa itu di antara keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah ya Ibnu Abbas ini, Abdullah ini gitu kan, terhadap urusan agama. Pahamkanlah dia tentang urusan agama ini. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan dia tentang ta'wil ya Allah. Itu doa Nabi kepada dia. Jadi kalau ya seseorang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami ayat-ayat Allah itu, ya yang diberi keistimewaan, tentu berbeda pemahamannya dengan dengan orang yang tidak diberi keistimewaan. Nah, salah satu contohnya ini ketika turunnya ayat ketika dibacakan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Ya. Kebanyakan dari para sahabat ya menganggap ayat itu ayat kemenangan, ya, menyenangkan. Iya, betul secara zahirnya, tetapi Ibnu Abbas punya pemahaman yang lain. Punya rasa atau takwil yang lain. Apa takwilnya? Yaitu beliau merasakan sudah dekatnya ya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, orang sudah risalah sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sudah banyak masuk Islam, berbondong-bondong. Yadkhuluna wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah ini ya. Afwaja itu berbondong-bondong, Pak. Ya, enggak perlu diajak-ajak lagi, masuk, senang masuk Islam itu. Begitu. Itu ya? Artinya sudah selesai tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Gitu loh, akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman, ya. Selanjutnya hadis hari ini an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da'an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, muttafaqun alaih. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, suatu salat setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ya, illa yaqulu fiha, kecuali ya Rasulullah membaca, ada bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ya, istilahnya setelah turunnya ayat ini. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu ini istilahnya? Ya, karena fasabbih bihamdi rabbika. Ya, perintah dari Allah. Fasabbih. Fasabbih itu apa artinya, Pak? Bertasbihlah, ya. Fasabbih itu bertasbihlah, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanaka, subhanakallah. Bisa. Mau lapas apa saja. Yang penting kita makna tasbih itu adalah mengucapkan subhanallah atau subhanakallahumma Allah atau subhanaka. Pokoknya subhana. Ya, subhana itu adalah maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala kelemahan. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang tidak layak yang pernah digambarkan oleh hamba-hambanya. Itulah subhanallah, subhanallah. Ya, jadi setelah turun ayat ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari sebelumnya. Itu intinya. Subhanaka, cuman lafaznya di sini disebutkan oleh Siti Aisyah. Apa lafaznya? Subhanaka wa bihamdika. Ya, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, maha suci engkau ya Allah, ya. Dan segala puji bagimu, ya, dan pujian-pujian, ya, untukmu ya Allah, dan ya Allah ampuni dosaku, ya. Terus wa fi riwayatin, riwayat yang pertama itu muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Wa fi riwayatin fi sahihaini, ya, dalam riwayat yang lain yaitu fi sahihaini, ya, sahih Bukhari juga dan Muslim, anha, dari Siti Aisyah juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Ini dia. Kalau sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membaca dalam salat, ya. Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da'an nazalat alaihi illa yaqulu, ya. Ini dalam salat.
bisa kita pahami. Nah, dalam riwayat lain dikatakan itu di mananya? Di ruku dan sujud. Rasulullah membaca kalimat yang sudah kita bacakan tadi apa? Fi ruku'ihi wa sujudihi. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu kalimatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya. Dalam hadis ini yata'awwalul Qur'ana. Itu penjelasan dari Siti Aisyah. Yata'awwalul Qur'ana itu adalah maknanya Rasulullah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yata'awwalul Qur'an itu apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Fasabbih. Fasabbih kata Allah, bertasbihlah, maka yata'awwalul Qur'ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bertasbih. Itu makna. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Wa fi riwayatin li Muslim. Dalam riwayat khusus dari Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakula qabla ayyamut. Ini riwayat hadisnya, Pak, ya. Kalau dalam dua riwayat tadi dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak baca tasbih. Nah, kalau dalam riwayat Imam Muslim di sini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yukthiru ayyakula qabla ayyamut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca lafaz yang diajarkan tadi gitu kan, yang kita sebutkan. Kapan beliau memperbanyak membaca lafaz itu? Qabla ayyamut, sebelum Rasulullah meninggal, banyak membaca. Apa kalimatnya? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mengingatkan kita dengan apa, Pak? Dengan doa kafaratul majlis. Tapi kalau di sini tidak ada itunya, asyhadu alla ilaha illa antanya. Kalau doa kafaratul majlis bagaimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafaratul majlis itu artinya doa setiap kita menutup suatu majlis. Ya, kalau kita bermajlis ini, ya kita majlis taklim, atau kita sedang rapat, atau kita sedang musyawarah, dan yang intinya adalah untuk kebaikan semuanya. Nah, kita tutup, ya, dianjurkan untuk menutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, gunanya apa? Kalaupun ada kesalahan-kesalahan dalam majlis, ya maklumlah kita manusia ini, ya, banyak lemahnya. Gitulah. Maka dianjurkan untuk apa, Pak? Membaca doa kafaratul majlis. Ya, semoga majlis itu diberkahi oleh Allah. Kemudian kesalahan baik itu kita sengaja maupun tidak sengaja akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu doa kafaratul majlis. Nah, kalau ini, ya, lafaz ini sering, ya, diperbanyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya qabla ayyamut, ya, sebelum Rasulullah meninggal dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, subhana itu, ya. Kenapa Rasulullah menyebut subhana? Karena ya ta'awwalul Quran, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Fasabbih, ya, wahai Muhammad, fasabbih, ya, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfar. Itu dia, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah, lalu Siti Aisyah, ya, Ummul Mukminin berkata, qultu ya Rasulullah, ma hadhil kalimat allati araka ahdathtaha taquluha. Ya. Apa kata beliau kepada Rasulullah? Ya Rasulullah,
Apa kalimat ini ya? Yang mana kalimat ini rasanya apa? Baru saat sekarang gitu ya. Baginda apa? Banyak mengucapkannya. Itu kata beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Rasulullah menjawab, ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir as-surah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ju'ilat li alamatun fi ummati, ya, telah dijadikan bagiku, ya. Allah telah menjadikan, ya, untukku alamatun, ya, fi ummati, ya, sebagai tanda bagi apa yang ada pada umatku, ya. Idza ra'aituha qultuha, apabila aku melihatnya, gitu kan, maka aku mengucapkan, ya, qultuha idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Bisa kita pahami di sini adalah tanda apa itu, Pak? Tanda kemenangan. Ya memang, ya, surat ini apa menunjukkan akan datangnya kemenangan apa? Fathu Makkah. Ya, terutamanya idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fath, Fathu Makkah itu adalah sebuah sudah apa yang sudah mulai dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku telah melihatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultuha idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Wa fi riwayatin lahu, nah, juga dalam riwayat lain dari Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qaul, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca doa. Apa doanya di sini? Subhanallahi wa bihamdihi. Yang jelas intinya apa, Pak? Dengan berbagai macam format, ya, lafaz doa, tetapi intinya memang diawali dengan apa? Subhana. Ya, karena memang perintah dari Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, wahai Muhammad, ya, bertasbihlah, ya, apa, agungkanlah, gitu kan, sucikanlah nama Tuhanmu. Itu dia. Nah, kalau dalam riwayat ini dikatakan Rasulullah itu memperbanyak membaca doa ini. Subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita mau pilih yang mana silakan, ya. Yang jelas dianjurkan untuk membaca tasbih, memperbanyak membaca tasbih, ya, mengagungkan nama-nama Allah, mensucikan, ya, Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak. Atau paling singkatnya bagaimana, Pak? Subhanallah, ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu yang mau yang singkat saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azimi wa bihamdihi. Atau dengan kalimat yang ini, subhanakallahumma rabbana, ya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Pilih yang mana kalimat-kalimat yang kita inginkan, yang intinya adalah kita diperintahkan untuk apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam riwayat ini dikatakan Rasul memperbanyak membaca subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah. Lalu Siti Aisyah berkata lagi, ya Rasulullah, araka tukthiru min qaul. Aku melihat baginda, ya, tukthiru min qaul, banyak, ya, mengucapkan apa? Doa ini, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Faqala, ya, lalu Rasulullah menjawab, ya, ketika ditanya kenapa memperbanyak apa? Membaca doa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbaroni Rabbi, kata Nabi, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhbaroni Rabbi, ya, Tuhanku, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kabar kepadaku, ya. Akhbaro itu memberi kabar. Anni, bahwa sesungguhnya aku, sa'ara alamatan, aku akan melihat tanda
fi ummati, yang ada pada umatku. Fa idza ra'aituha aktsartu min qaula. Tanda itu kalau sudah aku lihat ya, terbukti nanti ya, aku memperbanyak membaca doa, yaitu subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih ya. Faqad ra'aituhu, dan sekarang kata Nabi SAW, sungguh aku telah melihat tanda itu. Artinya ya, kemenangan Fathu Makkah sudah semakin dekat. Kemudian apalagi orang-orang sudah banyak masuk Islam ya. Iya betul, aku sudah melihat itu, kata Rasulullah SAW. Faqad ra'aituha. Faqad ra'aituha itu maknanya adalah iya, aku telah melihatnya. Lalu idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, maknanya apa ini Pak? Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang nasrullah. Nasrullah itu pertolongan Allah. Wal fath, kemenangan. Ya, wal fathu itu adalah kemenangan. Maknanya Fathu Makkah. Ya, yang mana ya kenapa disebut dengan Fathu Makkah? Nah, kisah singkatnya begini. Kan Rasulullah dahulu dengan para sahabat ya, pada mulanya di Mekah. Ya, pada mulanya di Mekah, yang mana pada waktu itu Mekah itu masih berada dalam kekuasaan siapa? Kaum musyrikin ya, dan kafir Quraisy. Iya. Kemudian Rasulullah mulai berdakwah ya. Ketika menyampaikan dakwah, kemudian diancam dan ditindas. Kemudian Rasulullah dan para sahabat seolah-olah dikeluarkan ya, diusir ya. Ya, itu kan menindas itu kan diantara cara kaum musyrik untuk mengusir ya. Kalaupun tidak diusir terang-terangan, ya caranya disakiti gitu. Selama di Mekah itu disakiti gitu kan. Sehingga turunlah perintah dari Allah untuk hijrah. Maka tertinggallah Mekah gitu kan. Nah, padahal itu negeri dan kampungnya Rasulullah SAW ya. Akhirnya dikuasailah oleh kaum musyrik, sangat kokoh sekali mereka. Rasulullah hijrah. Nah, setelah hijrah itu di Madinah itu ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, banyaklah ya dakwah Rasulullah diterima ya oleh masyarakat yang ada di Madinah. Kemudian orang banyak sekali masuk Islam. Akhirnya mulailah ya terbentuk sebuah kekuatan yang sangat kuat. Kemudian barulah bisa menguasai lagi kota Mekah. Nah, di saat itulah disebut dengan kota Mekah. Artinya Kota Mekah dikuasai kembali oleh kaum muslimin yang sudah membentuk kekuatan yang sangat kuat dari Al-Madinah. Begitu maksudnya Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Hadis ini ya, selain apa yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu mengajarkan kepada kita mazidus istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tadarru'ihi wa iqbalihi ala Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu sering ya, dan berlebih ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru'uhu ya. Wa tadarru' itu Rasulullah suka sekali, senang sekali ya merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyukru lillahi inda husulin ni'am. Poin yang kedua dalam hadis ini adalah kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Inda, ketika husulin ni'am, ketika kita mendapatkan nikmat, maka diperintahkan, dianjurkan untuk Pak? Memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bisa dengan berzikir ya, dan juga dengan beramal soleh ya. Semua kita sudah mengerti ini gitu kan. Bersyukur ya, alhamdulillah ya, astaghfirullah bisa, subhanallah, semua kalimat-kalimat thayyibat itu kita sebut. Itu diantara cara bersyukur. Nah, selain itu beraksi nyata. Nah, kalau memang diberi oleh Allah rezeki yang banyak ya, santunilah kaum duafa. Itu bukti nyata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian istihbabu al-istighfar wa da'awat, ya, apa? Disunnahkannya ya untuk beristighfar dan memperbanyak doa di sini. Iqtidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqtidaan itu adalah mencontoh, ya, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis berikutnya ya hari ini Ar-Rabi' an Anas radhiyallahu anhu qala inna Allah taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tufiya akthar ma kana al-wahyu alaihi muttafaqun alaihi. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala taba'al wahya. Taba'al wahya itu apa Pak? Menurunkan wahyu dengan secara apa? Taba'ah. Ya, apa? Beruntut-runtut lah gitu. Tidak terlalu apa? Ya, tidak terlalu renggang jaraknya gitu. Pokoknya begini, gitu ya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Qabla mautihi. Jadi bisa kita dapatkan juga dari hadis ini. Jadi wahyu itu ya ketika Rasulullah sudah hampir wafat itu ya, masa-masa beliau sudah dekat ajal, itu wahyu begini turun, banyak sekali turun, gitulah maksudnya Pak. Hatta tufiya, sampai beliau meninggal ya, sampai beliau meninggal. Aktsara ma kana al-wahyu alaih, yang mana turunnya wahyu itu sangat dan banyak sekali ketika beliau mau meninggal, lebih banyak daripada sebelum ya, di masa-masa jauh dari masa sebelum meninggal ini ya. Kalau jauh dari masa sebelum meninggal, wahyu itu tidak terlalu berurut-urutan gitu. Nah, ketika beliau sudah mendekat meninggal, wahyu itu banyak turun. Nah, begitulah gambaran dalam hadis ini ya. Hadis yang terakhir di sini ya, yaitu dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi, ya, rawahu Muslim. Subhanallah wa Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin, setiap hamba itu ya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya, yaumul ba'ts, ya, di hari kebangkitan, setiap kita, kullu abdin berarti siapa? Setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang punya jabatan atau tidak, semua hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Bagaimana keadaannya? Ala ma mata alaih, sesuai dengan keadaan dia meninggal waktu di dunia. Subhanallah ya. Apa pekerjaan kita sebelum meninggal, begitulah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis singkat yang jelas tentu maknanya sangat dalam sekali ya. Di antaranya apa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Ya, setiap hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti ya, dalam kondisi sesuai ketika dia meninggal dahulu. Kalau dia meninggal ya dalam keadaan baik, ya tentu di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah dengan dalam keadaan baik dan mulia pula. Ya, sebelum meninggal kita dalam keadaan beribadah, itu insyaallah ya dengan izin Allah itu akan dibangkitkan dengan keadaan yang mulia dan baik. Sedang beribadah, sedang solat, meninggal, sedang baca Al-Quran, sedang mengaji, sedang berzikir, ya Pak ya, sedang beristighfar, Masya Allah, sedang ya, sedang bersilaturahmi dengan keluarga, ya, ada orang yang pergi ziarah, ya, pergi melihat orang tuanya misalnya, ya, dalam perjalanan meninggal, itu mati mulia, Masya Allah. Sebaliknya, ya, jika seseorang meninggal ya, nauzubillah ya, kita tidak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan tidak baik, mati dalam keadaan bukan dalam ketaatan ya. Nah, nanti di akhirat juga begitu. Ya.
Ya kita meninggal ya, nauzubillah misalnya ada hamba yang meninggal dalam keadaan berkumpul dengan apa istilahnya? Ya, berkumpul di lingkungan lingkungan yang tidak baik atau sedang ngapain lah gitu ya. Ya, sedang berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya di sini adalah hathul insan ala husnil amal. Ya, memotivasi setiap insan untuk apa? Ala husnil amal. Dalam hidup ini ya, perbaikilah ya. Perbanyaklah untuk berbuat amal baik. Husnul amal itu adalah amal yang baik. Liyakuna anisahu yaumal mahsyar. Agar amal baik itu akan menjadi anis. Anis itu apa Pak? Teman kita di hari mahsyar nanti. Amal-amal soleh yang apa? Yang sering yang kita jaga selama hidup ini itu akan apa? Menjadi anis. Anis itu ya pengiring kita Pak, atau teman kita. Inilah ya Allah, saya dulu di dunia ya Allah suka begini ya Allah, alhamdulillah. Di akhirat itu akan apa? Mengikuti kita. Nah gitu loh. Akan nempel kepada kita. Begitu loh Pak. Begitu juga ya, kalau yang buruk-buruk semuanya akan nempel. Nah gitu, selama di dunia ngapain gitu kan, minum inilah, main ini atau apa segala macam, dia mengikut ya, amal itu ngikut. Nah, jadi kita dalam hadis ini didorong ya, dan dimotivasi untuk selalu berbuat amal baik, karena itu akan menjadi teman ya. Anis itu adalah teman kita yang akan apa? Menyertai kita yaumal mahsyar. Selanjutnya, poin yang kedua dalam hadis ini, mulazamatu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa akhlaqihi wa sairi ahwalihi. Ya. Mulazamah itu ya berusaha untuk selalu. Nah, mulazamah. Istilah mulazamah ini kita teringat dengan istilah apa? Menuntut ilmu ya, seorang murid bermulazamah dengan gurunya. Ini orang-orang apa, para ulama zaman dahulu Pak, mulazamah hadis, mulazamah tafsir. Nah, begitu memang ya. Dan zaman sekarang saya ya, sudah temui gitu kan ya, kita masih menemui ya budaya-budaya baik itu ya. Misalnya ada seorang murid ya, pengen belajar tafsir dengan syekh itu misalnya gitu kan. Dia menyiapkan menyiapkan waktunya Pak. Bukan hanya sekedar belajar saja. Ya misalnya saya pengen bermulazamah tafsir dengan syekh itu. Saya sudah menyiapkan waktu saya 4 bulan misalnya. Iya begitu. Itu mulazamah ya. Selama 4 bulan itu Pak memang enggak mikir kemana-mana gitu ya. Memang fokus untuk menuntut ilmu, mulazamah. Nah itu. Mulazamatu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi dalam hidup ini, mencontoh Rasulullah dalam hidup ini semampu kita ya, baik itu dalam beribadah tiru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam akhlak tiru ya akhlak Rasulullah, sekalipun tidak ya Bapak tidak akan sempurna ya, sungguhlah gitu kan, mau niru ibadah Nabi ya kan ya, salat malam Nabi ya nyerah kita. Tetapi setidaknya ketika kita mendengarkan hadis gitu kan, riwayat-riwayat, oh begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen hamba begitu ya Allah, ada rasa ya kagum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tirulah semampu kita ya, ibadah beliau tirulah semampu kita ya, akhlak beliau tirulah semampu kita. Kemudian wasairi ahwalihi, apa Pak? Wasairi itu apa Pak? Seluruh ahwal itu keadaan, gerak-gerik Nabi itu ditiru, sekalipun semampu kita. Iya memang. Saya kasih contoh ya, mungkin ini sering ya, contoh Pak ya. Ya apa? Kita diantara meniru ya, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengambil contoh apa? Ya jangan biasakan waktu kita kosong saja gitu Pak ya. Nah kita pergi bekerja misalnya ya, dari rumah ke kantor 1 jam misalnya, diisi ya dengan zikir. Nah gitu. Contoh, ini contoh yang sederhana tetapi ya semoga ini bermanfaat Pak ya. Rasulullah dalam hadis bagaimana Pak? Ya terutama hadis tentang berhajinya Rasulullah. Ya ketika naik kendaraan bagaimana? Kalau jalannya naik, ngapain Nabi?
kabbara. Kabbara itu apa? Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau jalannya menurun ngapain Pak? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya. Itu gambaran nyata. Ya, bahwa Nabi dalam safar itu enggak begini aja Pak. Enggak. Ya, Rasulullah enggak diam. Ya, pastilah. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, kalau pengen kita tahu, ya, Rasulullah pernah bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya. Di antara mananya adalah tanamu ya ayununa wala tanamu qulubuna. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Riwayat ini ya memberi kita pelajaran ya dari pesan Rasulullah. Kami kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, para rasul dan para al-anbiya ini ya, itu kalau kami tidur, ini kalau kami tidur itu yang tidur itu hanya apa? Mata kami, tetapi hati kami tidak tidur. Ya, itulah kalau kelas Rasulullah dan para nabi. Tapi setidaknya yang zohir saja. Ya kan Rasulullah itu kalau dalam perjalanan enggak diam. Ya, ya kalau jalannya naik gimana? Kabbara. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya cuman jangan digambarkan begini terus Nabi Pak ya Allahu Akbar. Tidak, pokoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kalau menurun apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Gitu. Ya. Begitu gambaran nyata ya, Subhanallah. Apalagi, nah ini mungkin real ya. Mungkin saya lah contoh saya gitu kan. Saya ini pengalaman pribadi nih Pak ya. Waktu masih di Pekanbaru gitu kan. Ini waktu saya baru pulang dari Sudan juga gitu kan. Di Pekanbaru, tinggal di Pekanbaru sebentar, kemudian pas mau pulang ke Padang itu kan biasa naik trapel orang itu. Ya trapel itu. Saya perhatikan ya Allah, trapel itu Pak ya, dari awal naik sampai datang gudak gitu. Ya Allah kata gitu kan. Mau dibilang gimana begitu kan. Ya tapi tetap saja gitu kan. Ya kita nggak mau gitu kan dia. Ya caranya bebas saja Pak. Yang intinya jangan kosongkan waktu kita ya. Zikir saja gitu kan. Terserahlah orang mau ya dengar apa. Coba kalau kita isi perjalanan kita dari awal sampai akhir dengan berzikir ya kan. Dibanding dengan dari awal sampai akhir dengan musik saja gitu kan. Nanti di akhir perjalanan apa yang didapat Pak kira-kira Pak? Kalau berzikir apa yang didapat? Ya, kalau musik apa yang didapat? Nah, gitulah begitu ya. Ini bukan kita bahas masalah wah Ustadz ini anti musik, bukan ya. Intinya adalah kita tentu harus memilih mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Ya, gitulah mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Ya, kalaupun senang dengar mendengarkan qasidah atau silakan sajalah gitu kan. Selagi tidak ya melalaikan kita dari zikrullah gitu kan. Tetapi yang intinya adalah berusahalah meniru ya, sairi ahwalihi, seluruh keadaan Rasulullah. Tirulah semampu kita. Masya Allah. Kemudian ya al-izdiyad minat ta'at fi sairil awqat ya. Izdiyad itu adalah ya memperbanyak ketaatan fi sairil awqat. Sairil awqat itu di setiap waktu kita ya, di setiap momen yang kita miliki perbanyaklah untuk ketaatan dan ketaatan. Selanjutnya, kenapa kita dianjurkan untuk mengisi waktu-waktu kosong itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihtimali qurbil maut. Ya, lihtimali qurbil maut ya. Karena kemungkinan ya kan? Kemungkinan dekatnya mati kita itu gitu kan, kita nggak tahu ya. Dari itu kita dianjurkan berusahalah selalu untuk mengisi. Wa alal khusus fi halatil kibar ya wal al marad ya. Dekatnya mati itu ya dalam hadis ini bisa kita pahami terutama ketika kita sudah berumur ya, itu sudah mendekati zohirnya begitu Pak ya. Al-kibr wal marad, yaitu ketika kita sedang sakit. Nah, terutama dua ini kalau memang sudah berumur atau dalam keadaan sakit, itu kemungkinan maut itu sudah mendekat. Nah, gitu Pak ya.
Ini kemungkinan dari itu gitu kan, kita berusahalah dalam dua keadaan ini memperbanyak ketaatan dan ketaatan, sekalipun bukan hanya dua saja. Tetapi ini memang dikhususkan untuk apa, sekedar apa ya berhati-hati ya, jangan sampai lengah. Kemudian al-ibratu bi khawatimil a'mal ya, bahwa nilai seseorang itu atau kemuliaan seseorang itu dilihat dari mana Pak? Dari khawatimil a'mal, penutup amalnya. Ya, Masya Allah. Dari itu semua kita lah, semua hamba itu berharap husnul khotimah. Itu memang betul Pak. Ya, berdoa kepada Allah diberi husnul khotimah. Kenapa? Karena dalam Islam kita diajarkan ya, nilai seseorang itu, kemuliaan seseorang itu, kesolehan seseorang itu dilihat dari mana? Dari akhir. Ya, akhir apa Pak? Akhir hidupnya. Bagaimana akhir hidupnya? Begitulah ya, gambaran baik atau berita baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatimil a'mal. Faman hasuna amaluhu fi akhiri hayatihi kana lahu bisyarah khair ya. Wa man sa'a amaluhu ya fi akhiri umrihi kana ghaira dalika. Barang siapa yang apa? Yang baik amalnya fi akhiri hayatihi, di akhir hidupnya baik amalnya Pak ya, maka yakinilah kata Nabi SAW, itu bisyarah dan apa, kabar gembira bagi dia. Nah ini memang subhanallah, perkara akhir-akhir ini memang penting. Nah kalau memang kita sudah tahu, berusahalah ya Pak ya, mungkin terserahlah ya, bagaimana masa dahulu kita terserah ya, mau misalnya kelam ya, jahat dengan Islam misalnya, tidak perhatian dengan Islam, jauh dari ketaatan, suka meninggalkan ibadah, terserahlah. Tapi sekarang ya Allah, alhamdulillah sampai saat ini hamba masih Engkau beri umur yang panjang ya, isilah ya detik-detik akhir masa kita ini gitu kan. Akhir hidup itu dengan ketaatan dan ketaatan. Karena nilainya itu terdapat pada akhir hidup seorang hamba. Berusahalah selalu ya kita untuk mengisi ketaatan ya, jangan biasakan ya hari-hari kita, waktu-waktu kita kosong begitu saja. Alhamdulillah sudah cukup ya, bab ini sudah selesai alhamdulillah, yaitu ditutup dengan hadis Nabi SAW, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, yaitu ini bab mujahadah sudah selesai ya, Riyadhus Shalihin. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan bab yang baru, yaitu bab bayani kathrati turuqil khair ya. Hadis-hadis atau ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang kathrati turuqil khair ya, banyaknya jalan untuk berbuat baik. Masya Allah, bukan satu Pak ya, makanya siapapun kita bisa berbuat baik. Nah kita akan insya Allah dengan izin Allah akan mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Jangan malas berbuat baik, nggak mampu ini bisa di sini ya, kata Nabi ya, nggak bisa di sini kamu bisa berbuat baik di sini. Intinya kamu harus berbuat baik dan berbuat baik. Insya Allah kita tutup ya kajian kita hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.